Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kartika dari tim Sales Dokter Mekanik Indonesia. Oke, selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas sebuah judul yaitu tahap validasi peluang bisnis bagi sebuah startup. Nah, di mana kita akan membahas tentang pentingnya validasi sebuah ide bisnis sebelum terjun ke pemasaran. Oke, sebelum kita mulai ke materi, baiknya kita buat kesepakatan dulu nih. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung melalui fitur raise hand atau di kolom komentar dengan formatnya yaitu nama, asal, dan isi pertanyaannya. Oke, sebelumnya di sini ada yang udah pernah punya bisnis sendiri atau family business gak sih? Atau misalnya udah kepikiran nih kayak beberapa tahun ke depan atau misalnya nanti pas udah lulus kuliah tuh mau bikin bisnis bareng teman atau pacarnya. Nah, kalau misalnya kalian udah punya pemikiran ke situ, aku pikir materi ini akan sangat membantu kalian karena sebelum itu kalian perlu yang namanya tahap. But why? Kenapa sih perlu tahap validasi ini? Kenapa kayak nggak langsung aja sih mulai bisnisnya kayak tinggal produksi terus jualan gitu langsung? Nah, jadi kayak gini, bisnis itu sangat bersifat krusial karena kan berhubungan dengan uang ya. Dan jika kita gagal, apa yang terjadi? Pastinya kan bakal mengalami yang namanya itu kerugian, baik itu dari segi sampel produk, marketing, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu adanya tahap yang mengontrol adanya kegagalan itu. Karena inovasi itu kan mengandung adanya ketidakpastian, di mana seringkali belum tersedia nih pasarnya, konsumennya, regulasi, sampai mungkin infrastruktur untuk inovasi tersebut. Sehingga diperlukan adanya validasi atau uji terlebih dahulu. Nah, tapi pada kenyataannya sebanyak 90% atau sekitar 9 dari 10 inovasi yang dilakukan oleh startup itu biasanya mengalami kegagalan. Dan mayoritas mereka yang gagal itu baru pada tahap early stage. Nah, mereka yang gagal itu biasanya cuma fokus penggalangan dana aja, tapi mereka pun sama pembenahan dan penguatan produknya. Nah, hal ini yang biasanya jadi Ini ada mukanya. Ada sih. ketika mereka berhadapan dengan investor buat meyakinkan mereka bahwa bisnis dan produknya itu siap dikembangkan. Kayak contoh, target customer, kompetitor, terus seberapa besar peluang mereka untuk kemudian bisnisnya bisa dikembangkan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita perlu adanya tahap validasi yang benar, sehingga kita mampu menghasilkan ide bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bisnisnya nggak cuma karena gabut aja, tapi nggak kita telusuri lebih lanjut. Ide ini tuh bisa untuk disesuaikan dengan keadaan atau enggak sih. Nah, karena kan ketika kita membuat suatu bisnis, pastinya pengen yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama kayak gitu. Nah, gimana sih cara tahap validasi yang tepat untuk dilakukan sebuah startup? Atau mungkin buat teman-teman yang masih pemula di dalam dunia bisnis. Oke, kita lanjut ke materinya. Tahap pertama yaitu problem and solution. Tahap yang paling awal banget bisa kita lakukan yaitu analisis terlebih dahulu masalah dan solusi apa sih yang mau kita angkat dari masyarakat. Kita angkat dari inovasi produknya, proses bisnisnya, maupun dari model bisnisnya. Dan masalah yang bisa kita angkat juga bisa dari beberapa sudut pandang. Kayak contohnya, memecahkan permasalahan yang kayak kelihatan gak mungkin, tapi kita punya solusinya. Atau bisa juga untuk meningkatkan produktivitas atau menambahkan nilai tambah dari produk atau jasa yang udah ada.
kayak gitu. Nah, proses kita menganalisis suatu problem dan solution yang tadi kita buat itu bisa dibantu dengan menggunakan Lean Canvas. Nah, di sini bisa kita isi terlebih dahulu dari kotak-kotak yang udah aku tandain terlebih dahulu. Nih, di sini ada problem yang mau kita angkat nantinya. Lalu untuk solution, di sini kenapa masih aku kosongin? Karena solusi yang mau kita tawarkan itu masih bersifat asumsi dari yang kita miliki, belum kita lakukan validasi, kayak gitu. Lalu ada existing alternative, atau alternatif lain apa yang dimiliki oleh calon customer jika mereka itu tidak menggunakan produk kita. Lalu di sini yang paling penting yaitu customer segment atau target customer yang nantinya akan sesuai dengan produk atau layanan kita. Nah, di sini ketika mencari customer segment kita bisa lakukan dengan proses segmentasi. Jadi kita ingin sasar tuh apakah dari letak geografisnya, apakah demografis, psikologis maupun perilakunya. Jadi ketika kita membuat suatu layanan atau misalnya jasa ataupun produk, itu apakah nanti produknya akan sesuai dengan umur berapa, gendernya apakah pria, wanita, lalu untuk pekerjaannya bagaimana, kalau sosialnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk early adopter, yaitu individu atau kelompok yang menggunakan inovasi atau jasa yang sebelum digunakan oleh populasi luas. Lalu di sini yang bagian tengah, unique selling proposition, akan kita pecah lagi di sini supaya lebih jelas. Nah, pada unique selling proposition, di sini kita harus menemukan titik tengah antara value proposition dengan customer profile. Nah, contohnya kayak gini. Gains atau manfaat yang diinginkan oleh customer itu harus kita penuhi dengan adanya gain creators. Jadi, manfaat yang diinginkan oleh customer harus kita berikan dengan manfaat apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Lalu untuk pains, atau sekiranya ada nggak sih pengalaman yang mungkin kurang baik atau misalnya pengalaman negatif dari customer, itu harus mampu kita berikan obatnya, harus kita berikan pengurangan pain, pengurangan rasa sakit melalui pain relievers. Jadi kita harus bisa mengurangi pengalaman negatif yang dirasakan oleh customer. Dan terakhir yaitu customer job. Nah, atau bentuk usaha dari customer untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini kita tawarkan mereka bahwa produk atau jasa yang kita punya itu bisa menyelesaikan permasalahan dari customer, baik secara fungsinya, sosial, maupun secara emosionalnya. Oke, next kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi ide. Nah, validasi ide ini bisa kita lakukan pengumpulan data melalui dua cara. Di sini ada tahap wawancara sama tahap kuesioner. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini mempunyai kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya wawancara, itu kita bisa lebih mengulik lebih banyak informasi di luar pertanyaan yang udah kita siapin sebelumnya. Tapi kekurangannya itu wawancara ini biasanya memakan lebih banyak waktu, apalagi kalau misalnya kita perlu mewawancara banyak orang. Nah, beda lagi sama kuesioner. Kuesioner ini jangkauannya itu lebih luas, lebih cepat, dan bisa langsung kita terima hasilnya, apalagi kalau misalnya dilakukan secara online. Nah, tapi kekurangannya itu kuesioner ini bersifat lebih kaku, dan jawabannya itu benar-benar apa yang kita minta sesuai template, jadi lebih terbatas ruangnya. Nah, karena kedua-duanya ini memiliki plus minusnya masing-masing, jadi bisa kita sesuaikan lagi. Seperti target customer-nya, apakah lebih mudah dijangkau pakai metode yang mana, berapa jumlah sampel yang akan divalidasi, pertimbangan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan lupa juga, kita harus tentukan juga teknik pengambilan sampelnya mau seperti apa. Gak bisa kita ngasal ngitung aja. Kita harus beneran kayak tentuin mau
menggunakan metode apa, lalu pengambilan sampelnya itu harus random dari berbagai kelompok, supaya nantinya hasil yang kita dapat tuh mewakili berbagai kelompok asalnya. Oke. Nah, ketika kita udah nentuin mau pakai metode apa, kita bisa gunakan media Javelin Board. Nah, di sini akan sangat membantu kita karena membuat metode validasi itu lebih terarah. Nah, di sini ada kolom customer, problem, solution yang nanti kita tawarkan, risk assumption, metodenya tadi mau wawancara atau kuesioner, lalu kriteria suksesnya juga kita harus tentukan mau berapa persen, lalu untuk result sama learning yang nanti kita dapetin. Nah, setelah kita tentukan, kita isi semua, lalu bisa kita lihat dari sukses kriterianya, apakah yang mana aja sih yang sudah sesuai atau belum, dan mana aja yang masih bisa kita lakukan penyesuaian, dan mana yang udah nggak sesuai bisa kita tinggalkan. Nah, sampai sini sebenarnya kita bisa melakukan penyeleksian validasi bisnis ini tuh bisa dilanjutkan atau enggak. Kalau misalnya ide bisnis problem sama solutionnya itu nggak dibutuhkan, artinya bisnis kita nggak sesuai, nggak tidak bisa untuk dipasarkan kayak gitu. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu product roadmap and validation. Nah, beberapa poin yang penting yang bisa kita highlight di sini. Yang pertama yaitu problem. Problem apa yang akan kita angkat dan akan diselesaikan. Lalu yang kedua ada MVP atau minimum viable product, yaitu bagian apa dari produk yang akan kita uji. Lalu ada parameter berupa nilai atau kondisi yang mampu untuk diujikan. Nah, dari si parameter ini nanti kita juga bisa tentukan matriksnya mau berapa persen yang mau diujikan ini. Dan yang terakhir yaitu result and remarks. Nah, result ini berupa persentase yang nantinya didapatkan dari matriks yang udah tadi kita buat. Nah, bisa kita bandingkan nih, apakah nanti result ini sudah melebihi matriks yang udah ditentukan, apakah tercapai atau enggak. Dan ada catatan-catatan yang emang bisa kita nanti dapetin dari calon customer yang bisa kita jadikan masukan terhadap produk atau layanan sebelum kita pasarkan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan adanya analisis data secara keseluruhan. Nah, bisa kita lakukan evaluasi terhadap rangkaian validasi yang udah kita lakukan sebelumnya. Apakah persentasenya ini memungkinkan untuk dilanjutkan atau enggak? Kayak contoh, kalau misalnya hasil dari keseluruhannya sebanyak 90%, artinya kan sangat melebihi ekspektasi ya. Sebanyak 90% kemungkinan bisnis kita akan berjalan dengan baik. Nah, makanya kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu go to market. Jadi bisa kita lakukan tahap selanjutnya untuk memulai suatu bisnis. Kayak misalnya kita membuat bisnis model kanvas, strategi marketingnya seperti apa, strategi penjualannya nanti untuk beberapa waktu ke depan bagaimana, mencari sumber dana, investor, dan lain sebagainya. Dan bisa aja juga untuk kemungkinan yang berkebalikan. Contoh, cuma 10% nih dari hasil validasi. Artinya kan respon dari customer itu kurang terhadap bisnis kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Artinya kan bisnis kita nggak sesuai dengan target customer yang udah kita validasi. Nah, kita bisa lakukan evaluasi dari tahap validasi yang udah dilakukan. Mungkin aja target customer yang disasar tuh salah, atau mungkin dari problem yang diangkat. Ternyata mungkin ada problem yang lebih penting, yang lebih lekat dirasakan oleh customer. Dan solusinya bisa kita lakukan perbaikan dan lakukan kembali tahap validasi. Atau kalau memang
dirasa nggak cocok untuk dikembangkan, lebih baik kita mencari bisnis lain yang lebih cocok. Nah, karena kalau begini, contohnya bibit yang kita tanam tuh udah jelek, nggak berkualitas. Sebagus apapun pupuk yang kita punya, media tanam yang bagus, faktor-faktor internal ataupun eksternal, faktor-faktor itu nggak akan mampu untuk membuat tanamannya tumbuh. Nah, sama seperti bisnis, kita harus matangkan dulu idenya. Kalau misalnya sudah teruji, baru kita bisa menunjang ide tersebut dengan teknik marketing yang bagus, sumber dana yang baik, investor, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Ini tahap terakhir dari tahap validasi. Sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, aku lanjutin ya. Nih, aku nemu satu kutipan yang menurut aku cocok sama materi kita kali ini. Jadi gini, ideas are cheap but execution is worth million. Jadi ide itu murah, tapi eksekusi itu bernilai jutaan. Semua orang bisa aja punya ide bisnis yang sama, tapi setiap orang punya jalannya masing-masing untuk mengeksekusi idenya tersebut. Dan yang paling berharga adalah mereka yang memulainya hari ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Ada yang bertanya nih. Kak, izin bertanya, apakah bisnis yang menggunakan BMC harus divalidasi juga? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Oke. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi, sebelum ini juga aku sempat ada project bisnis dan kebetulan aku jadi CEO-nya. Nah, sebelum di bisnis yang aku lakukan ini, aku juga melakukan yang namanya tahap validasi. Nah, tahap validasi ini kurang lebih hampir sama yang tadi aku jelasin. Dan ketika kita udah menentukan tahap validasi, kita bisa menentukan nih bisnisnya tuh bisa kita kembangkan atau enggak. Nah, ketika sudah kita menentukan untuk melanjutkan bisnis ini, seperti yang udah tadi aku bilang, kita lakukan yang namanya go to market, tahap untuk peluncuran menuju pasar. Nah, aku tadi membuat BMC-nya iya, aku buat tahap perencanaan juga untuk bisnisnya seperti apa. Lalu, kenapa sih si BMC ini perlu dilakukan validasi dulu? Nah, kayak gini. BMC itu sebenarnya isinya hampir sama tadi dari Lean Canvas. Jadi, Lean Canvas itu merupakan dasar dari tahap BMC. Kalau misalnya kita udah mengisi BMC dengan baik, udah kita validasi dengan benar, nah kita bisa isi BMC-nya tuh lebih terarah kayak gitu. Dan BMC itu kan lebih fleksibel ya. Jadi ketika kita sekarang melakukan bisnis, baru kita mulai, kita isi BMC. Dan ketika mungkin untuk 1-2 bulan ke depan bisa kita lakukan evaluasi lagi. Apa aja yang masih kurang, apa aja yang enggak, kayak gitu. Kakak sekarang bisnis apa, Kak? Oke, jadi untuk yang kemarin di project bisnis, aku buat florist. Jadi toko bunga kayak gitu. Kebetulan aku punya bisnis bareng teman-teman dan kebetulan aku jadi CEO-nya kayak gitu. Kak Elsa, ada yang masih mau ditanyain gak nih? Atau udah jelas belum pertanyaannya? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Kak Elsa. Bagus banget, semangat ya untuk menjalani bisnisnya nih. Kak Elsa udah punya bisnis belum, Kak? Wah, masih belum ya. Gak apa-apa, Kak. Sebenarnya untuk memulai bisnis tuh bisa cari partner dulu yang emang mungkin sesuai, masih sepemikiran sama kakak. Kayak misalnya bisa juga sama yang menurut kakak tuh orangnya keren. Contoh kakak tuh lebih bersifat punya idenya. Nah, bisa cari partner yang nanti memang jago di marketing, jago di keuangan. Jadi kalian bisa collab kayak gitu. Gak apa-apa sih Kak, mulai-mulai dulu aja. Tahap validasinya juga gak harus seformal itu sih Kak. Kalau misalnya kita udah bisa kenal target customernya seperti apa,
itu bisa kita lebih fleksibel lagi ngelakuin si validasinya ini. Tips berani memulai bisnis. Oke, sebenarnya aku juga masih takut sih ya untuk berbisnis. Banyak kayak takut gagal, takut gak ada yang beli, malu sama temen kadang ya. Mungkin kayak kalau misalnya masih aneh gitu, ngapain bisnis kan masih kuliah gitu, kenapa harus fokus belajar dulu aja kayak gitu. Nah buat beraninya tuh lebih ke nekat sih kak, kayak masa sih mau gini aja. Itu pertama nekat, terus yang kedua perlu adanya teman yang support sih, karena kalaupun kita udah nekat gak ada teman yang support tuh kayak kurang gitu kak. Harus ada barengan deh, gak apa-apa gitu. Ayo kita mulai pelan-pelan, kita barengin. Dan kebetulan untuk kemarin juga aku bermulanya tuh dari tugas sih Kak. Aku emang ada jurusannya kan bisnis dan ada project bisnis gitu. Jadi tugas, tapi tuh ternyata di luar ekspektasi bisnisnya berkembang dengan baik dan sekarang udah di tahun kedua ngejalanin bisnisnya kayak gitu. Oke, terima kasih kembali. Oke, rasanya cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.